Pemirsa, konektivitas digital menjadi prasyarat utama untuk mendukung aktivitas di semua sektor, sehingga pembangunan infrastruktur digital ini sangat dinantikan. Lalu bagaimana kondisi terkini pembangunan infrastruktur digital di Ibu Kota Nusantara? Siapa saja yang terlibat dan apa tantangannya? Simak selengkapnya berikut ini. Ibu Kota Nusantara dirancang menjadi sebuah kota yang cerdas, efisien, dan berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai kunci utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuannya menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan masyarakat dengan kualitas hidup tinggi melalui sinergi antara infrastruktur fisik, jaringan digital, dan manajemen yang baik. Selain itu, di era digital seperti saat ini, infrastruktur telekomunikasi harus lebih dari sekedar penghantar sinyal. Teknologi seperti 5G dan Internet of Things menuntut jaringan yang dapat mengatasi peningkatan besar dalam jumlah perangkat terhubung dan data yang dihasilkan. Tentunya untuk menjadi sebuah kota pintar, ya konektivitas itu sangat penting, and therefore infrastruktur telekomunikasi sangat kritikal. Ya. Nah, untuk infrastruktur telekomunikasi di IKN, pada dasarnya kita memang akan menyediakan layanan telekomunikasi berbasis fiber optik atau fixed broadband dan juga berbasis seluler atau mobile broadband. Nah, penyediaan infra untuk layanan ini kita mengadop skema infrastruktur bersama, yang artinya infrastruktur telekomunikasinya disediakan, dibangun gitu, dan untuk dipakai bersama-sama oleh seluruh penyedia jasa telekomunikasi. Investasi dalam fiber optik, stasiun basis 5G, dan menara Base Transceiver Station atau BTS menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ini secara berkelanjutan, khususnya di IKN. Nantinya, menara BTS tidak hanya berperan sebagai titik akses untuk jaringan seluler, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung konektivitas digital yang cepat dan handal di seluruh kota. Kemudian desain dari menaranya pun juga kita sesuaikan secara estetiknya dengan tata ruang perkotaan. Bahkan kita menggunakan gitu ketinggian bangunan sebagai bagian dari sistem untuk penguatan pemancaran dari persinyalan telekomunikasi di dalam IKN. Rencananya untuk kawasan inti pemerintah pusat zona 1A yang memiliki luas 2.000 hektar lebih, akan ada 34 menara yang akan dibangun dan akan beroperasi sebanyak 19 menara untuk perayaan Hari Kemerdekaan. Jadi kalau untuk menara, untuk KIPP 1A yang luasannya adalah sekitar totalnya itu ada 2.000 hektaran gitu ya, termasuk area hijau 2.000 hektaran, itu sekarang direncanakan 34 menara. Ya, untuk keseluruhan KIPP 1A. Dari 34 itu yang akan terinstalasi untuk ekosistem Agustus 2024 ada 19. Gitu. Nah, ini secara jumlah, dan tadi itu tapi lagi penekanan ini baru untuk yang 1A ya gitu. Kalau kita bicara keseluruhan KIPP itu saja akan lebih banyak nantinya, dan tidak menutup kemungkinan tentu saja kalau misalnya dirasa karena utilisasinya sangat tinggi misalnya gitu ya, menara bisa aja bertambah gitu dari 34, tapi itu again kita akan lihat dulu sesuai dengan kebutuhannya atau tidak gitu. Salah satu yang menjadi motor pembangunan infrastruktur telekomunikasi di IKN adalah Mitratel. Saat ini baru tower-tower Mitratel yang telah berdiri dan dapat dimanfaatkan oleh semua operator telekomunikasi yang akan beroperasi di IKN. Mitratel strateginya tentu kolaborasi dengan seluruh operator telco yang ada di Indonesia, utamanya adalah Telkom Indonesia dan operator-operator seluler yang ada. Telkom Indonesia menyiapkan jaringan akses, ya, baik yang menuju ke site maupun menuju ke backbone maupun ke pusat data. Jadi ini memastikan bahwa kualitas layanan dan infrastruktur telekomunikasi di IKN ini berjalan dengan baik, stabil, dan
tidak ada keterputusan dalam komunikasi ke depannya. Semakin dekatnya waktu penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, menambah urgensi kehadiran infrastruktur di IKN. Tak terkecuali infrastruktur telekomunikasi guna memperlancar komunikasi baik di dalam maupun luar wilayah IKN. Base Transceiver Station merupakan perangkat kunci dalam jaringan seluler yang berfungsi mentransmisikan sinyal suara dan data antara perangkat seluler dan stasiun pangkalan. BTS dapat mengelola alokasi frekuensi, daya transmisi, dan pengelolaan panggilan untuk memastikan koneksi yang stabil dan berkualitas tinggi. Kelebihan lainnya, BTS dapat mendistribusikan sinyal ke area yang lebih luas, serta dapat diatur untuk mendukung teknologi dan standar berbeda dalam menyediakan layanan seluler. Sehingga kehadiran BTS di IKN sangat diperlukan. Karena kita membangun site ini bersamaan dengan pembangunan awal di IKN, tentu tantangan alam menjadi sesuatu hal yang paling utama. Tetapi dengan kolaborasi dengan para pihak, tentu site-site yang dibangun oleh Mitratel berjalan dengan lancar. Kendala-kendala tentu ada, namun semua itu bisa kita handle dengan sebaik-baiknya. Infrastruktur yang telah tersedia membutuhkan kehadiran operator seluler sehingga masyarakat yang beraktivitas di IKN dan sekitarnya memiliki pilihan dalam berkomunikasi. Telkomsel itu sudah ada di IKN sejak dari awal IKN ini dibangun, karena Telkomsel pastinya ingin melayani juga pekerja-pekerja yang ada di IKN. Untuk di IKN sendiri, Telkomsel ini tetap menggunakan tower. Tapi kami menggunakan 2 tipe tower nih. Yang pertama, tower yang modelnya konvensional. Itu kami pasangnya di luar daerah KIPP. Nah, kemudian di dalam daerah KIP sendiri, itu Telkomsel menggunakan tower kamuflase. Supaya lebih enak dilihat secara estetika. Karena ini akan menjadi tentunya area yang menjadi window of ibu kota lah, sehingga harus enak dilihat. Untuk mendukung coverage dan capacity nantinya di dalam IKN, terutama untuk mendukung acara 17 Agustus, Telkomsel mengimplementasikan total 49 site. Jadi Telkomsel ini kan sebagai penyedia digital connectivity. Nah, tentunya untuk mendukung Smart City ini Telkomsel akan menyiapkan infrastruktur di sana. Nah, Telkomsel sudah berkomitmen untuk membangun 5G di IKN. Dan ini pastinya akan menjadi fundamental awal untuk membangun ekosistem Smart City ke depannya. Memiliki coverage 5G untuk beberapa lokasi, tapi memang mayoritas itu masih dengan 4G. 4G dengan kecepatan yang mumpuni juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang hadir di sana, masyarakat yang ada di sana, dan juga pendatang di sana bisa memanfaatkannya. Saat ini kita memang berkolaborasi atau bekerja sama dengan penyedia utama, karena kan memang sudah ada pihak yang ditunjuk oleh otorita ya. Jadi penyedia utama untuk infrastruktur telekomunikasi, misalnya tower, base transceiver station, BTS gitu, fiber optik, sudah ada yang ditunjuk gitu. Jadi Indosat sebagai operator telekomunikasi di Indonesia yang punya license di Indonesia, kita harus bekerja sama dengan penyedia jaringan tersebut gitu. Ya, untuk IKN sendiri sebenarnya kita ada BTS dan FO yang merupakan kewenangan pihak otoritas IKN. Kami juga mendukung dengan bekerjasama dengan pihak otorita. Kita tuh ada di area penyangga IKN hingga kuartal pertama 2024 jaringan Excel tuh ditopang sekitar 500 BTS. Nah, mayoritas itu BTS-nya 4G dan area penyangga ini tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di mana di 2 kabupaten ini menjadi bagian wilayah IKN. Nah, itu kan baru di luarnya. Nah, di inner kita juga ada BTS 4G yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Loajanan, Muara Jawa, Semboja, dan Sepaku.
Perbaikan infrastruktur telekomunikasi juga dirasakan langsung oleh pekerja yang sehari-hari beraktivitas di IKN. Sebelumnya, komunikasi terasa sulit karena banyaknya titik blank spot di lokasi proyek IKN. Namun, dengan membaiknya jaringan dan sinyal, kesulitan berkomunikasi perlahan sirna. Ya, dengan banyaknya tower dan operator juga sudah pada masuk, kami lebih mudah untuk berkoordinasi dengan rekan kerja, kantor, kemudian di sini juga banyak pekerja pendatang gitu ya, sehingga untuk berkomunikasi dengan keluarga itu sangat mudah dan sangat kuat untuk komunikasinya gitu. Kehadiran ragam operator seluler begitu ditunggu masyarakat di IKN guna memberikan pilihan baik dari segi harga maupun layanan. Terlebih menjelang upacara HUT RI ke-79 serta jadwal perpindahan ASN di awal September 2024. Dari pemerintah, kita sangat intens dengan BAO IKN, dengan PUPR, dan juga memastikan ketersediaan jaringan listrik yang disiapkan oleh PLN. Dari sisi operator, kita sangat intens untuk memastikan kesesuaian titik yang kita bangun itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di operator. 4 operator yang ada bekerja sama dengan kita untuk memastikan bahwa ketersediaan site yang ada di ini akan digunakan oleh operator-operator tersebut, dan kita memastikan seluruh jaringan pendukungnya juga tersedia dengan sebaik-baiknya. Pembangunan yang masih terus berjalan diharapkan semakin memperkuat jaringan yang pada akhirnya dapat menjadi fondasi komunikasi bagi aparatur negara dan masyarakat yang ada di IKN. Dari IKN, Kalimantan Timur, Mira Rahmalia, Indra Riantoro, CNBC Indonesia.